Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd, para hadirin yang saya muliakan, malam hari ini kita akan berbicara tentang sosok yang dikenal sebagai sahibus sir, orang yang mengetahui rahasia-rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak diketahui oleh sahabat-sahabat yang lain. Sahibus sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang akan kita bahas, beliau bernama Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an. Hudzaifah ibn al-Yaman, beliau memiliki kunyah, nama panggilan Abu Abdullah. Nama beliau Hudzaifah ibn Husail al-Yaman min Bani Abbas. Dan Hudzaifah, saudaranya dan ayahnya, mereka semua memeluk Islam, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Hudzaifah ini juga dikenal selain sebagai orang yang mengetahui rahasia-rahasia Nabi, di antaranya nama-nama orang-orang munafik. Hudzaifah mengetahui siapakah orang-orang munafik, nama-nama mereka yang hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana nama-nama orang-orang munafik ini tidak diketahui oleh sahabat-sahabat yang lain. Nabi tidak mengungkapkan semua nama-nama orang-orang munafik karena khawatir fitnah yang terjadi di tengah-tengah umat Islam. Hudzaifah mengerti. Hudzaifah mengetahui nama-nama orang-orang munafik berdasarkan informasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa Hudzaifah merupakan salah seorang sahabat yang sangat dipercaya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aminu hadhil ummah. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an menunjukkan keimanannya, loyalitasnya kepada Islam, dan juga telah menunjukkan lapang dadanya terhadap saudara-saudara seiman. Dalam soal keimanan, ketakwaan, beliau tunjukkan dengan jihadnya fi sabilillah. Bahkan beliau juga menampilkan sosok orang beriman yang pemaaf, yang mudah memaafkan, terutama terhadap saudara-saudara mereka seiman. Ada satu kejadian yang menyedihkan bagi Hudzaifah, dan ini merupakan ujian dan cobaan buat Hudzaifah, di mana pada perang Uhud beliau beserta ayahnya mengikuti peperangan, dan ayahnya Hudzaifah yang pada saat itu bersama dengan kaum muslimin telah memeluk agama Allah dan berjihad demi membela agama Allah Subhanahu wa taala, ternyata terbunuh di tangan orang Islam sendiri.
terbunuh karena dianggap musuh. Jadi salah seorang sahabat Nabi salah mengira. Dia mengira sosok tersebut adalah seorang musuh, ternyata itu adalah ayah Hudzaifah. Ketika pedang menebas ayah Hudzaifah, Hudzaifah berteriak, "Abi, abi, innahu abi." Hei, itu ayahku, itu ayahku, itu ayahku. Innahu abi, itu ayahku. Yang menebas tidak mendengar atau menganggap orang ini memang orang musyrik. Mungkin ayahnya Hudzaifah tapi musyrik. Karena pada saat itu berhadap-hadapan dengan pedang. Orang Islam dengan orang-orang musyrik. Hudzaifah melihat ayahnya ditebas. Hudzaifah berteriak, "Abi, abi, abi, innahu abi." Itu ayahku, itu ayahku. Namun amrullah qad nafad. Allah Azza wa Jalla berkehendak lain, Allah memutuskan lain, dan ayah Hudzaifah pun meninggal, wafat di medan Uhud. Ketika orang-orang Muslim mereka tahu yang terbunuh adalah ayah Hudzaifah, mereka pun merasa bersalah, merasa berdosa. Apalagi pembunuhnya. Mereka memperlihatkan kesedihan dan penyesalan di hadapan Hudzaifah. Hudzaifah pun berkata, "Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin." Kata Hudzaifah, "Khalas, selesai sudah. Yaghfirullahu lakum." Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mengampuni kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala Arhamur Rahimin, yang paling atau arham. Allah yang paling memberi rahmat. Ya. Zat yang paling memiliki sifat rahmat dari semua yang punya rahmat. Dan semua rahmat selain dari Allah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Hudzaifah, "Yaghfirullahu lakum, yaghfirullahu lakum." Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian. Thumma antalaqa bisayfihi yuaddi wajibahu fil ma'rakad dairah. Hudzaifah pun melanjutkan jihadnya. Hudzaifah pun melanjutkan peperangannya, dan setelah peperangan selesai pada perang Uhud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwa ayah Hudzaifah terbunuh di tangan salah seorang kaum muslimin karena kesalahan, maka Nabi pun memerintahkan untuk dibayarkan diat, dibayarkan ganti rugi. Namun Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu tabaraka wa taala anhu tidak mau mengambil ganti rugi tersebut dan dia sedekahkan untuk kaum muslimin. Nabi pun cinta dan kagum dengan apa yang ditunjukkan oleh Hudzaifah radhiyallahu tabaraka wa taala. Ini merupakan salah satu contoh orang-orang yang punya kelapangan hati, lapang dada, orang-orang yang punya sifat memaafkan, bukan orang-orang pendendam. Ayahnya terbunuh, bahkan sebelum dibunuh dia sudah mengingatkan, "Itu ayahku, itu ayahku." Tapi ketika itu sudah terjadi dan ayahnya wafat, Hudzaifah pun menganggap itu sebagai satu tragedi yang tidak perlu kemudian menjadi dendam atau kemarahan yang disimpan. Hudzaifah mengatakan, "Yaghfirullahu lakum, yaghfirullahu lakum." Bahkan Hudzaifah mendoakan, semoga Allah mengampuni dosa kalian, semoga Allah mengampuni dosa kalian. Bahkan ketika dibayarkan ganti rugi, Hudzaifah tidak mau menerima. Kepentingan kaum muslimin. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu tabaraka wa ta'ala adalah sahabat Nabi yang juga sangat khawatir dengan fitnah-fitnah yang terjadi di tengah-tengah umat Islam. Hudzaifah pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Beliau pernah menyampaikan, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafatan ay yudrikani. Manusia, kata Hudzaifah, yakni sahabat-sahabat Nabi, sering datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang hal-hal yang baik. Dia bertanya tentang amalan-amalan, amal-amal saleh, kebaikan-kebaikan. Namun aku justru bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Kenapa Hudzaifah bertanya tentang keburukan? Makhafatan ayyudrikani. Saya khawatir asyarr, keburukan itu menimpaku. Ini menunjukkan kehati-hatian Hudzaifah dalam menjalani kehidupan ini. Dan takutnya Hudzaifah terhadap fitnah yang bisa memalingkan agamanya, fitnah yang bisa memalingkan imannya. Orang bertanya tentang amal-amal saleh, dia bertanya tentang amal-amal yang tidak baik atau hal-hal yang tidak baik yang akan terjadi. Bagaimana menyikapinya? Khawatir dengan kondisi iman dan agamanya. Faqultu ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyah wa syarr, faja'ana Allahu bihadzal khair, fahal ba'da hadzal khair min syarr? Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada kita kebaikan ini, yakni Islam. Apakah setelah kebaikan ini ada keburukan? Apakah setelah kebaikan ini ada keburukan ya Rasulullah? Nabi menjawab, na'am. Iya. Qultu wa hal ba'da dzalika syarr min khair? Apakah setelah datang keburukan ada kebaikan? Qala na'am, iya. Wa fihi dukhan. Kebaikan yang datang setelah keburukan ini, dia diliputi oleh asap. Qultu wa ma dukhanuh? Apa asapnya ya Rasulullah? Qala qaumun yahduna bi ghairi hadyi ta'rifu minhum wa tunkir. Yakni munculnya orang-orang, satu kaum yang mereka mengambil hidayah, mengambil petunjuk bukan dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Hudzaifah, engkau akan mengenali mereka. Engkau akan tahu bahwa apa yang mereka lakukan ini tidak berdasarkan petunjukku. Ingkari. Kamu akan mengingkari perbuatan mereka. Ini artinya, ma'asyiral muslimin, Hudzaifah ini dengan ketajaman batin atau ketajaman mata hatinya, dia bisa merasakan bahwa ada hal-hal yang keburukan-keburukan yang terjadi setelah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW diterima oleh mereka. Dalam perjalanan agama ini akan muncul keburukan, baik itu berupa ideologi, berupa keyakinan, penyimpangan-penyimpangan, dan Nabi membenarkan itu. Setelah kaum muslimin hidup dalam satu agama, dalam satu pemahaman, hidup dengan pemahaman Rasulullah atau hidup mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, akan muncul nanti ideologi yang lain. Keburukan. Setelah keburukan akan muncul kebaikan. Agama yang benar, yang hak, dia terus akan ada. Namun terkadang bercampur dengan dukhan, dengan asap-asap. Ya. Sehingga orang ketika beragama di masa itu harus berhati-hati. Dia harus bisa menyingkirkan kabut, menyingkirkan asap-asap itu sehingga terlihat jelas, terlihat murni kembali agama Rasulullah SAW. Asap itu terjadi karena munculnya manusia-manusia, orang-orang yang mengaku beragama Islam, namun mereka justru tidak mengambil petunjuk dari Rasulullah.
Mereka mengambil petunjuk dari selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Hudzaifah bertanya, "Fahal ba'da dzalikal khair min syarr?" Ya Rasulullah, apakah setelah kebaikan itu ada keburukan lagi? Qala na'am. Iya. Du'atun ila abwabi jahannam. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Perjalanan agama ini akan diselingi dengan juga keburukan-keburukan, di antaranya manusia-manusia yang muncul. Mereka berdiri sebagai seorang da'i, mengajak manusia seolah-olah ke jalan Allah, padahal yang mereka sedang mengajak manusia ke neraka jahannam. Du'atu ila abwabi jahannam. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Siapa yang menuruti kemauan mereka, yang mengikuti seruan mereka, maka dia akan dilempar ke dalam api neraka. Ini peringatan Rasulullah SAW. Di dalam kaum muslimin, di dalam perjalanan ajaran Islam ini akan bercampur dengan ajaran-ajaran yang lain yang tidak sejalan dengan ajaran Rasulullah. Dalam perjalanan dakwah kaum muslimin akan muncul para da'i-da'i yang seolah-olah mereka mengajak manusia ke jalan Allah, padahal mereka mengajak manusia ke jalan neraka jahannam. Qultu ya Rasulullah, sifhum lana. Ya Rasul, gambarkan sifat mereka, gambarkan mereka kepadaku ya Rasulullah. Nabi menjawab, hum min jildatina. Mereka itu berasal dari kita. Ya, mereka sama kulitnya dengan kulit kita. Bahkan mereka berbicara dengan lisan-lisan kita. Jadi para da'i-da'i yang mengajak manusia ke neraka jahannam. Berpenampilan Islam. Dan mereka sekali lagi seolah-olah mengajak manusia ke jalan Allah. Lisannya lisan Islam, lisannya lisan kebaikan, padahal di balik itu bahkan atau mereka mengajak secara zahir terlihat mereka mengajak ke syurga, padahal mereka sedang mengajak manusia ke dalam api neraka. Mereka berbicara tentang Islam, padahal apa yang disampaikan tidak ada urusannya dengan Islam. Mereka berbicara tentang ajaran-ajaran Islam, padahal apa yang mereka sampaikan bukan ajaran Islam. Ajaran Islam mengajak manusia ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Qultu ya Rasulullah, kata Hudzaifah, fama ta'muruni in adrakani dhalik? Ya Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kalau kami mendapati zaman di mana orang-orangnya mengajak manusia ke neraka jahannam ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, talzam jama'atil muslimin wa imamahum. Talzam jama'atil muslimin wa imamahum. Kamu berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Tentu imam di sini, jamaah di sini, mereka-mereka yang berkumpul di atas al-haq. Imam, pemimpin di sini adalah pemimpin yang mengajak manusia ke jalan Allah dan Rasulnya. Kalau itu ada, kamu berpegang teguh dengan mereka, bergabunglah dengan mereka. Qultu fa in lam yakul lahum jama'a wala imam. Ini kecerdasan Abu Hudzaifah. Semacam ilham. Dia mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau zaman itu tidak ada jamaah kaum muslimin, tidak ada imam, umat Islam berpecah-pecah, sudah, nggak ada. Seperti di zaman Khalifatul Rasul. Ya. Setelah Nabi wafat, Imam Abu Bakar. Abu Bakar bersama dengan jamaah kaum muslimin, sahabat Nabi. Kemudian setelah itu Imam Umar bin Khattab. Kemudian setelah itu Uthman. Namun nanti ada pemimpin-pemimpin yang tidak seperti mereka. Tidak ada imamul muslimin. Tidak ada jamaatul muslimin. Bagaimana ya Rasulullah nasib saya ya Rasulullah? Apa yang kau perintahkan kepada kami? Kata Nabi SAW, fa'tazil tilkal firaq kulliha.
Fa'tazil tilkal firaq kullaha. Jauhilah seluruh kelompok-kelompok tersebut. Mereka yang berpecah-pecah itu jauhilah semuanya. Walau anta 'adda bi asli syajara hatta yudrikakal maut wa anta 'ala dzalik. Sekalipun kamu harus mengunyah pokok atau pangkal pohon dan engkau tetap demikian sampai kematian datang kepadamu. Perintah Nabi SAW kepada Hudzaifah untuk berpegang teguh dengan kebenaran, dengan al-haq, dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya. Berpegang teguh dengan mereka sekalipun kau berada dalam kesendirian. Ketika berbagai macam kelompok muncul yang mana mereka tidak berkiblat terhadap ajaran Rasulullah SAW. Mereka menciptakan ajaran-ajaran sendiri, tradisi-tradisi sendiri, maka jauhilah semua itu. Berpegang teguhlah sampai datang kematian kepadamu. Ini salah satu hadis yang disebutkan tentang hadis tentang fitnah dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Dan ini menunjukkan sekali lagi bagaimana firasah dan juga kecerdasan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu tabaraka wa ta'ala dalam membaca perjalanan Islam. Hudzaifah berada bersama dengan Rasulullah SAW. Agama Islam satu, tidak ada Islam ini dan itu. Agama Islam satu. Namun Hudzaifah kemudian bertanya, ya Rasulullah, apakah setelah ini ada peristiwa, ada keburukan ya Rasulullah. Dan dari riwayat Hudzaifah ini kita berterima kasih. Kita berterima kasih pada Hudzaifah yang bertanya kepada Rasulullah. Yang kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa akan terjadi ini, akan terjadi itu, akan terjadi ini, dan akan terjadi itu, dan bagaimana sikap kalian. Maka di sini, ikhwani fillah azzalallahu ayyakum, kita harus berhati-hati. Siapapun yang mengajak kepada agama Allah, maka perhatikan isi dari ajakannya. Perhatikan ajaran dari yang disampaikan. Jika bersumber dari Rasulullah SAW, berdasarkan keterangan Nabi, dan sekarang kita tidak mampu meng-cross-check langsung kepada Rasulullah karena Rasulullah wafat SAW, maka kita kembali kepada kitab-kitab hadis dengan penjelasan para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Jika terdapat rujukan yang jelas, itu adalah agama al-haq. Namun jika tidak mendapatkan rujukan dari sumber yang asli, maka tinggalkan. Sekalipun diikuti oleh banyak manusia. Itu pesan yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Karena kita hidup di zaman berbagai macam kelompok, berbagai macam pandangan, berbagai macam keterangan, berbagai macam ideologi, dan satu dengan yang lain saling menjatuhkan, bahkan di kalangan umat Islam sendiri. Maka kembalilah kepada apa yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, beliau merupakan salah seorang sahabat yang juga ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai, ya kalau bahasa sekarang, intelijen. Intelijennya Nabi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau merupakan pemimpin yang memahami potensi yang dipimpin, memahami potensi para sahabat-sahabat beliau. Beliau memahami karakter Umar dan beliau menugaskan sesuai dengan karakternya dan potensi yang dia miliki. Beliau memahami karakter Abu Bakar, beliau memahami karakter dan potensi Abu Bakar, beliau memahami Hudzaifah. Itu salah satu kecerdasan kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah suatu hari diperintahkan oleh Nabi, ya Hudzaifah, diperintahkan oleh Nabi untuk memata-matai
pasukan Al-Ahzab, pasukan kaum musyrikin, dan para koalisi yang bergabung dengan kaum musyrikin di medan Ahzab atau di perang Ahzab. Dan Hudzaifah pun berangkat. Hudzaifah berangkat dan mampu mencuri berita tanpa diketahui oleh orang-orang musyrik. Subhanallah. Jadi memang umat Islam ini membutuhkan berbagai macam keahlian. Jangan sampai semuanya ahli ibadah saja, gak ahli yang lain. Ada yang ahli strategi perang, ada ahli memata-matai tentu dalam konteks yang positif. Ada yang punya keahlian dalam bidang ini, ada yang punya keahlian dalam bidang itu, dan itu memang dituntut oleh Islam dan kaum muslimin. Oleh karena itu, ikhwani fillah, dari sini kita juga perlu belajar bahwa anak-anak kita, kaum muslimin, jangan semuanya dimasukkan di pesantren. Ya. Jangan semuanya jadi da'i yang hanya bisa membaca kitab dan berdakwah. Itu satu tugas kemuliaan, tapi jangan semuanya ke situ semua. Ada di antara umat Islam yang harus kemudian memahami tentang medis, tentang pengobatan. Harus ada di antara umat Islam yang memahami tentang teknologi. Harus ada di antara umat Islam yang memahami tentang ilmu pengetahuan yang lain. Masing-masing ilmu hendaknya ada orang-orang Islam yang menguasai itu. Ini yang diinginkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi butuh intelijen, punya intelijennya. Nabi butuh seorang ahli bahasa, Nabi perintahkan untuk belajar, dan Nabi menjadikan sebagai orang yang mewakili Rasulullah SAW dalam berdialog dan berkomunikasi dengan kelompok yang lain. Hudzaifah bin Yaman, beliau juga seorang intelijen yang handal. Beliau mampu menyusup ke tengah-tengah musuh tanpa ketahuan identitas beliau. Jadi intelijen itu perbuatan yang mulia jika tujuannya baik. Jika tujuannya bukan untuk merusak Islam, bukan untuk menghancurkan umat Islam atau memata-matai orang-orang baik, tapi intelijen untuk mendukung kebaikan dan membasmi keburukan. Itu ada intelijen-intelijennya dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu tabaraka wa taala anhu, beliau juga salah seorang sahabat Nabi yang membenci sifat kemunafikan atau hipokrit. Beliau paling tidak senang dengan orang-orang yang berbasa-basi, terutama di hadapan penguasa. Orang-orang yang tidak jujur ketika berhadapan dengan penguasa. Atau dengan bahasa lain, para penjilat. Ya, dalam tanda kutip. Karena biasanya menjilat itu makna aslinya yang menjilat sesuatu ya dengan lisan, dengan lidah. Ya, para penjilat itu sangat dibenci oleh Hudzaifah bin Yaman, dan beliau sudah mengingatkan, dan ini sekali lagi firasah yang kuat dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Ketika beliau ditugaskan menjadi gubernur wilayah Al-Madain, Al-Madain itu Irak. Ya. Ketika beliau ditugaskan menjadi gubernur, ia menyampaikan di hadapan penduduk Al-Madain. Di tengah-tengah penduduk Al-Madain, dia mengatakan, Iyyakum wa mawaqifal fitan. Jauhilah tempat-tempat fitnah. Kemudian para penduduk Madain bertanya, ya Hudzaifah, apa yang kau maksud dengan tempat-tempat fitnah tersebut? Kata Hudzaifah, abwabul umara, pintu-pintu para penguasa. Itu adalah tempat-tempat fitnah. Boleh jadi, kata Hudzaifah, salah seorang di antara kalian menemui gubernur atau penguasa. Lalu kemudian tatkala dia menghadap penguasa, dia pun membenarkan kedustaan penguasanya dan memuji-muji penguasanya apa yang tidak dia lakukan.
Orang mungkin ketika dia berada di luar lingkaran kekuasaan, dia berteriak tentang kebenaran, dia menyampaikan kebenaran, tapi ketika dia masuk ke dalam lingkaran kekuasaan, ketika dia bertemu dengan penguasa, apalagi kemudian diberi jabatan oleh penguasa, dia pun menjadi para penjilat, membenarkan kata-kata dusta para penguasa, dan justru memuji-muji apa yang tidak dia lakukan. Itu diingatkan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu tabaraka wa taala. Peringatan beliau ini, ma'asyiral muslimin, untuk rakyat, agar rakyat berani menyampaikan kritik kepada beliau, jangan berbasa-basi ketika berhadapan dengan beliau. Dan juga menyampaikan para ulama pada saat itu, hati-hati dengan pintu-pintu penguasa. Sadaqal Hudzaifah, sadaqah Hudzaifah. Benar apa yang dikatakan Hudzaifah. Ini tidak perlu bukti ya ikhwan fillah. Banyak orang-orang yang Masya Allah dulunya seperti macan, aktivis, tapi ketika masuk ke dalam lingkaran penguasa, menjadi manusia-manusia penjilat, yang tidak lagi kritis, tidak lagi berbicara tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Apa katanya penguasa. Ya. Dan ini terjadi di mana-mana. Maka orang ketika mau masuk atau menyampaikan atau bertemu dengan penguasa, bukan tidak boleh, penguasa wajib dikawal, disampaikan kebenaran. Dan tidak semua penguasa tidak mau menerima kritik. Namun orang-orang yang menyampaikan kebenaran masuk ke lingkaran kekuasaan, hendaknya orang-orang yang betul-betul punya kekuatan iman, punya keteguhan, yang mana dia akan berjalan di jalan kebenaran, apapun resikonya, apapun resikonya. Dan ini berat. Ya. Dunia ini sangat berat untuk ditinggalkan, kecuali bagi orang-orang yang punya iman. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu tabaraka wa ta'ala, ikhwani fillah, beliau adalah orang yang mengetahui orang-orang munafik di zaman Nabi. Maka Umar bin Khattab setiap kali menugaskan seseorang menjadi gubernur atau seseorang yang diberi jabatan oleh Umar, maka Hudzaifah pun ditanya, ya Hudzaifah, atau ketika Umar menugaskan seseorang untuk membantu pekerjaan Umar bin Khattab, Umar pun selalu bertanya dulu kepada Hudzaifah, ya Hudzaifah, apakah di antara para pembantuku ini ada orang-orang munafik? Ya Hudzaifah, saya akan memperkerjakan fulan, apakah fulan orang munafik? Ya Hudzaifah, saya akan memperkerjakan fulan, apakah fulan orang munafik? Karena Umar tidak ingin di lingkarannya ada manusia-manusia munafik. Radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, beliau pun menyampaikan apa yang ditanya oleh Umar bin Khattab. Bahkan ma'asyiral muslimin, Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an tidak hanya bertanya tentang pembantunya, sampai-sampai Umar bin Khattab bertanya tentang dirinya. A'addani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin. Ya Hudzaifah, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengategorikan saya, memasukkan nama saya di antara nama orang-orang munafik? Umar bin Khattab khawatir dirinya termasuk orang-orang munafik. Maka kita ma'asyiral muslimin harus lebih khawatir daripada Umar bin Khattab. Kekhawatiran kita harus lebih ditingkatkan. Jangan merasa seolah-olah kita sudah berada di surga, kita seolah-olah yang terbaik dari semua manusia. La. Umar bin Khattab itu mawas diri, muhasabah. Hudzaifah, ya Hudzaifah, apakah saya termasuk ya Hudzaifah? Ya Allah, ya jihadnya Umar, salatnya Umar, tangisannya Umar, bacaan Qur'annya Umar, sudah enggak perlu ditanyakan. Ya kalau dibandingkan dengan kita, baina sama'i sab' wal ardina sab'. Ya,
Antara 7 langit dengan 7 bumi itu perbedaan antara kita dengan Sayyidina Umar. Bahkan lebih dari itu. Ini pelajaran buat kita, ikhwani fillah. Ya, Hudzaifah radhiyallahu anhu menyampaikan kepada Umar, ya Umar, kamu tidak termasuk orang yang disebut namanya di kalangan orang-orang munafik, ya Umar. Namun setelah ini saya tidak akan memuji siapapun setelah saya memuji Anda. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala jika ingin mensolati jenazah, dia tanya Hudzaifah. Jadi Umar itu kalau mengangkat petugas, ya, siapa yang tanya dulu ini munafik apa enggak? Dan Umar tidak melihat apakah fulan itu mendukung kekuasaan Umar, fulan dulu pernah menyalonkan Umar, la, punya kompetensi apa enggak? Dia beriman apa tidak? Tanya oleh Umar bin Khattab, dia munafik bukan ya Umar. Dan Umar bin Khattab juga ketika ingin mensolati jenazah, Umar bertanya, ya Hudzaifah, apakah dia termasuk orang kategori orang munafik? Tidak. Maka Umar pun mensolati. Dan Umar ketika melihat ada jenazah, Hudzaifah tidak mau mensolati, berarti dia orang munafik. Dan Hudzaifah tidak akan meninggalkan salat jenazah kepada seorang muslim kecuali orang munafik tulen yang disebutkan oleh Nabi bahwa itu adalah seorang munafik. Hudzaifah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala radhiyallahu anhu berjihad bersama Rasulullah SAW, berjihad bersama Abu Bakar, berjihad bersama Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala, dan mauqifnya, ya, sikapnya pada perang Nahrawan itu luar biasa. Batal kepahlawanan yang beliau tunjukkan luar biasa, dan akhirnya beliau radhiyallahu tabaraka wa ta'ala menetap di Kufah, di Madain, atau menetap di Madain, dan disitulah beliau wafat. Beliau meninggal dunia. Ketika akan wafat, beliau pun mengatakan, marhaban bil maut, selamat datang kematian, kekasih yang datang karena rindu, aku tidak menyesali kedatanganmu. Nah, Hudzaifah ingin berjumpa dengan Allah karena rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan rindu bertemu dengan kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menunggu-nunggu kedatangan itu, dan wafatlah Hudzaifah radhiyallahu tabaraka wa taala pada tahun 36 Hijriah. Dan Hudzaifah termasuk salah seorang sahabat yang juga tidak sedikit meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sekitar 225 hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu tabaraka wa taala. Dan ini yang bisa saya sampaikan tentang Hudzaifah. Mudah-mudahan kita bisa dikumpulkan bersama dengan Rasulullah dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.